Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Maka yang saya hormati orang tua kita bersama, Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafidh, Rais Surya PWNU Provinsi Bali. Yang saya hormati orang tua kita bersama, Kiai Haji Samsul Hadi, Wakil Ketua Tanfiziyah PWNU Provinsi Bali. Kebanggaan kita bersama Ketua PCNU Denpasar, orang tua kita bersama Kiai Haji Muhammad Suryadi Al-Kediri Al-Bali. Kebanggaan kita bersama Nak Agung Lurah Agung Penglisir Puri Gerenceng, Mustasar PCNU Kota Denpasar Bapak Haji Wikondo, Kiai Haji Ahmad Jayadi Fawaid, Mustasar PCNU Kota Denpasar, dan seluruh pengurus PCNU Denpasar yang hari ini hadir, para pengurus muslimat PCNU Denpasar, para pengurus PCNU Denpasar, MWCNU Denpasar, para ketua-ketua lembaga, ketua-ketua Banom, juga PWI Provinsi Bali dan PWI Denpasar. Pembicara kita Tubagus Mogi Nurfadil Satya Tirtayasa yang telah begitu lugas di dalam bagaimana memberikan wawasan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini di Jawa kebanyakan turunan dari Bali. Maka ketika orang-orang Jawa ini ada di Bali ini, berarti ini bukan sebagai pendatang, tetapi sebagai cucu yang kembali ke daerah leluhurnya. Juga pembicara kedua tadi, Kiai Alwi Al-Bantani. Ini mudah-mudahan bapaknya bukan Ubedillah ini. Para ibu, para bapak, para dulur-dulur sekalian, ajaran agama Islam tidak mengenal yang namanya kemuliaan berdasarkan nasab. Ini catatan yang perlu untuk dimasukkan dalam relung sanubari setiap kita, bahwa di dalam Islam tidak ada kemuliaan berdasarkan keturunan. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling bertakwa kepada Tuhan. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling takut kepada Allah. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ ada kaitan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Walaupun yang namanya manusia di hadapan Allah adalah sama, semuanya mulia,
Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan seluruh anak Adam, manusia. Tetapi dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah ada sebuah ajaran mahabbah ahli baitin nabi, mencintai ahli bait nabi dan mencintai para sahabat. Kalau Syiah, dia hanya mencintai ahli baitnya Nabi. Banyak di antara mereka yang mencaci maki para sahabat. Dari saudara kita yang Wahabi, mereka lebih mencintai sahabat dan banyak yang merendahkan para ahli bait Nabi. Siapa ahli bait Nabi? Nabi Muhammad, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. 5 orang ahli bait ini menjadi target. Ke Nabi nggak mau, ke Nabi nggak berani, tapi ke Sayyidina Ali mereka berani, ke Sayyidina Hasan mereka berani, ke Sayyidina Husain mereka berani mencaci. Kemudian dari golongan Syiah, kepada sahabat Abu Bakar mereka mencaci, kepada sahabat Umar mereka mencaci, kepada sahabat Utsman mereka mencaci, kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah mereka mencaci. Kita ahli sunnah wal jamaah, keluarga Nabi, ahli bait Nabi ini, tidak ada satupun ajaran dari kita ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah yang berani untuk berkata jelek tentang Sayyidina Ali, yang berani berkata jelek tentang Sayyidatuna Fatimah, yang berani berkata jelek tentang Sayyiduna Hasan, yang berani berkata jelek tentang Sayyidina Husain. Begitu pula Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah antara Husain dan Yazid bin Muawiyah, semuanya kita tidak berani menyalahkan. Kenapa? Ini adalah adab dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan kemudian ajaran yang kedua adalah, walaupun tidak ada dalilnya untuk mencintai keturunan ahli bait. Kalau ahli bait keturunan mencintai ahli bait ada dalilnya. Wa ma as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Salah satu tafsirannya adalah Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Jangan sampai berani membenci ahli bait ini. Keturunan tidak ada dalilnya. Tapi walaupun tidak ada dalilnya mencintai keturunan ahli bait, dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ada sebuah klausul postulat, wa nuhibbu ahla baiti Rasulillah wa dzurriyyatahu ila yaumil qiyamah wa kadzalika nuhibbu jami'a ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah bedanya kita antara Syiah, Wahabi, di tengah-tengah NU. Syiah, Wahabi, di tengah-tengah NU. Kalau Syiah sedang ngalem-ngalem kita, jangan percaya. Itu pasti digunakan untuk nyerang Wahabi. Kalau Wahabi lagi ngalem-ngalem kita, jangan percaya. Pasti itu digunakan untuk nyerang Syiah. NU itu ibarat laki-laki yang punya 2 istri. Betul apa tidak? Di sini panas, di sini panas. Man lahu zaujatani kana baina naraini. Siapa orang yang punya 2 istri, maka dia bagaikan ada di antara 2 api. Kesini panas, kesini bagaimana dia supaya tidak menjadi es sehingga meleleh? Dia harus bisa kesini oke, kesini juga
Oke. Inilah Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama itu moderat. Apa? Moderat itu kesini tidak mau bermusuhan, kesini juga tidak mau bermusuhan. Dari mana konsep wasatiyah Nahdlatul Ulama? Dari Al-Quran. Al-Quran mengajarkan bahwa umat Islam ini adalah ummatan wasata. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang moderat. Tidak seperti orang Kristen, tidak seperti orang Yahudi, tapi moderat. Di dalam ajarannya pun moderat. Maka wasatiyah, moderatisme Islam NU, Islam Nusantara adalah Islam yang betul-betul sesuai dengan ajaran Al-Quran. Lalu ketika ada klausul bahwa kita juga mencintai keturunan ahli bait, bukan ahli bait. Jadi hadis-hadis tentang ahli bait, siapa yang membenci ahli baitku maka dia seorang munafik, itu bukan untuk keturunan ahli bait, tapi untuk Ali, Hasan, Husain dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Tidak ada dalil khusus yang menyatakan orang yang membenci keturunan daripada ahli bait itu mendapat celaka. Tidak ada. Begitu pula tidak ada dalil khusus yang menyatakan kewajiban mencintai keturunan Nabi. Tidak ada. Yang ada adalah mencintai ahli baitnya Nabi. Siapa? Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Maka ketika corona, kita diajarkan di Nahdlatul Ulama oleh Abuya Muhtadi berwasilah agar tidak kena corona dengan bertawasul memohon kepada Allah dengan perantara Sayyidina Muhammad, Hasan dan Husain. Ya Imam Ali wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utfi biha aral waba ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Bareng-bareng. Li khamsatun utfi biha haral waba ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun, aku punya 5 orang. Utfi biha, yang dengannya aku padamkan harral wabail hatimah, penyakit corona yang ganas. Siapa dia? Al-Mustafa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Murtada, man huwa al-Murtada? Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Wabnahuma, dan anak keduanya siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wal Fatimah, dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha al-Batul. Ini tidak boleh ada satupun orang yang berani atau boleh berkata jelek terhadap ahlu baitin Nabi. Yang diriwayatkan di dalam hadis Ibni Abi Salamah, anaknya Abi Salamah. Abi Salamah nanti wafat
nanti istrinya dinikah oleh Rasulullah, namanya Ummu Salamah. Dia punya anak, anaknya yang meriwayatkan hadis bahwa ketika Rasulullah gilir ke rumah ibuku, Rasulullah panggil Fatimah, Rasulullah panggil Hasan, Rasulullah panggil Husain, Rasulullah panggil Ali, kemudian ditaruh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah di depannya, Sayyidina Ali ditaruh di belakangnya, kemudian ditutupi dengan sorban. Kemudian Rasulullah berkata, haulai ahlu baiti adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Mereka inilah ya Allah sebagai ahli baitku. Hada nasun sarihun la yuraddu. Bahwa ahli bait Nabi adalah Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Nah, kemudian keturunannya yang asli ya, ini turunan asli. Keturunan asli itu masuk ahli baitnya hanya fi babis zakati wa babid du'a. Dalam bab zakat masuk. Siapa orang yang mengaku keturunan Sayyidina Muhammad SAW hari ini, la yudfa'u lahumuz zakat, tidak boleh dikasih zakat.